Oke Pak Siswandi, Bapak kabarnya ditunjuk nih jadi kuasa hukumnya Pak Pasren. Pak boleh diceritakan mungkin per kapan Pak ditunjuk jadi kuasa hukumnya? Terima kasih. Setelah beberapa kali kami ketemu dengan Pak RT, Abdul Pasren dan Mama Kafi, baru kami memutuskan tim kami dari Jabaratara Merah Putih untuk mendampingin kuasa hukumnya Pak RT dan Kafi sejak tertanggal 26 Juni 2024. Tapi ada perubahan di tengah jalan. Tanggal 1 Juli kami revisi surat kuasanya. Jadi berkurang salah satu dari tim kami. Oke. Nah Pak, boleh cerita nggak nih sekarang kondisi Pak RT Pasren seperti apa Pak? Kabarnya sudah hilang gitu dari publik. Seperti apa Pak mungkin? Memang netizen semua bullying tuh menyatakan ya bahwa hilang, bahwa melarikan diri. Kenyataannya tidak. Ya. Jadi kami ketemu terakhir itu alhamdulillah masih sehat. Walaupun sehatnya tidak seperti kita ya, karena dia ada ya tertekan batin, ya, merasa kurang aman, merasa kurang nyaman, tanda kutip karena dibullying karena netizen. Kapan Pak nih terakhir bertatap muka gitu ya langsung dengan Pak Pasren sendiri? Ada minggu yang lalu. Ya, ini Kapan ini Pak? ketemu terakhir. Dan dia menyatakan ya, dalam keadaan sehat, ya kan. Kenapa dia pindah rumah? Karena merasa tidak nyaman lah. Kenapa rumah saya malam-malam diunjuk rasa lah dengan beberapa gaya spanduk. Saya katakan kalau memang unjuk rasa ke kantor instansi, ke lapangan, bukan datangin rumah. Notabene bukan rumah penjabat gitu. Itu yang nggak boleh gitu. Kasihan. Dia lemah, ya, dia punya penyakit juga, sama dengan anaknya si Kafi. Kafi juga seorang guru, ya sampai-sampai nggak kerja, ya karena banyak yang intimidasi, sehingga dia pindah salah satu tempat yang merasa dia nyaman. Dan ini dari segi keamanan udah tanggung jawab daripada polisi, dari Polresta Cirebon. Kami segi hukum aja sebagai pendamping, sebagai advokat dan lawyernya mereka berdua. Dan kami sudah ngirim surat ke LPSK tertanggal 1 Juli. Alhamdulillah LPSK sudah asesmen berapa hari yang lalu ke Cirebon dan kami dampingi. Walaupun secara materi asesmen saya tidak ikut. Tapi dari pihak kuasa hukum menyerahkan sepenuhnya kepada asesmen, jadi bebas. Ya, Pak Kapinya di ruangan tersendiri, Pak Pasrennya di ruangan sendiri. Hampir 4 jam saya lihat. Ya, jam 7:30 malam baru selesai dari jam 4 sore. Oke. Pak, artinya berarti Bapak juga membenarkan ya kalau Pak Pasren ini dilindungi secara hukum dari Polres Cirebon atau dari LPSK tadi untuk saat ini? Segi keamanan saya serahkan kepada aparat keamanan, ya, kepada Serse terutama ke Kasat. Secara hukum ya kami tanggung jawab, sejak tanda tangan kuasa hukum kami bertanggung jawab terhadap proses hukum. Ya, kemana aja dia dipanggil, diperiksa, secara moral harus kami dampingin. Masalah LPSK kan perlindungan saksi dan korban ini di asesmen dulu, tidak ujuk-ujuk. Ada 12 orang yang minta perlindungan saksi dan korban, ya, beberapa sudah asesmen termasuk Pak Kapi dan Pasren. Oke. Nah, belum lama nih Pak, kemarin katanya Pak Pasren dilaporkan Kang Deddy Mulyadi ya Pak, dan keluarga terpidana di kasus Vina. Ini seperti apa Pak tanggapannya? Hak semua warga masyarakat, ya, apalagi namanya Pak Deddy politikus, katanya mencalonkan gubernur, saya juga nggak tahu. Silakan lapor, tapi ada konsekuensi hukumnya. Kalau laporan ini nanti dihentikan dengan SP2 lid, ya bahwa itu tidak pidana, konsekuensi hukumnya kami akan melaporkan balik. Ini belum, lidik aja belum, apalagi sidik. Kita tunggu aja LP tersebut.
Ini kan baru isu aja, saya juga belum tahu siapa yang laporkan. Apakah benar Pak Dedi, ya kan? Ya kita tunggu aja. Ya. Kata mereka ini yang melapor Pak Pasren ini, apa namanya, Pak Pasren ini memberikan keterangan tidak benar gitu Pak, soal kejadian pada malam itu. Oke, Iya, sekarang gimana, saya Pak? jelaskan. Tanggal 27 itu hari Sabtu, 27 Agustus 2016, malam Minggu. Ya. Pak Kapi menyatakan, ini anaknya Pak Pasren, anak ketua RT. Tidak ada mereka itu tidur di rumah saya. Ya. Bapaknya ngomong, bagaimana tidur di rumah saya? Kuncinya sama saya. Ya. Mereka bilang, Kapi yang buka pintu. Kok bisa Kapi yang buka pintu? Ya, kunci sama Pasren, dan rumah itu rumah kosong. Boleh dikatakan kotor, ya kan? Nggak mungkin rumah kotor, mereka tidur di situ. Itu satu. Kedua, saatnya tidur di situ, ya mungkin impit-impitan bahasa Jawanya. Mungkin nggak muat. Lah yang punya rumah aja menyatakan tidak ada orang tidur di rumahnya, ke orang lain ngomong iya memaksa kehendak. Apalagi cerita netizen, cerita dari berapa orang apa. Ada pihak lawan mengatakan, kata ketua RW melihat mereka tidur di PRT. Saya tanya, rumah RW sama RT ini berapa sih jarak jauhnya? Hujan rintik. Kok tahu? Nah, ini fenomena ini yang tidak boleh. Kalau kita kan menjelaskan, ya, bahwa secara fakta, ya, di pengadilan negeri sudah diuji coba. Mereka ngajukan pra peradilan kok. Para terdakwa ini ditolak di pengadilan negeri, banding kalah, ya, kasasi kalah. Nah, dia udah ngajukan gerasi. Kalau udah ngajukan gerasi ini sudah mengakuin kesalahan dan ditolak. Nah, satu-satunya kalau orang ngerti hukum, silakan aja, bagus, biar hidup suasana hukum ini, ajukan PK dengan hukum baru, gitu loh. Kalau nggak ada hukum ya percuma ngajukan PK, gitu loh. Ya kan, jangan bikin masyarakat itu, masyarakat awam yang nggak ngerti hukum jadi bingung, apalagi yang ngerti hukum tambah bingung, gitu loh. Nah, dari Kang Dedi sendiri dan keluarga terpidana ini kan yakin banget Pak Pasren ini berbohong gitu, maksudnya full power lah gitu bicaranya. Gimana nih Pak, Bapak sebagai kuasa hukum melihat Dia sebagai apa kok bisa yakin? Keyakinan itu di pengadilan, nanti proses hukum hadapin aja ya. Apa kompetisinya dia? Dia hanya cerita si A, si B, si C jadi saksi. Kalau saksi di dalam kasus itu ya, yang melihat, mendengar, dan yang mengalami, bukan mendengar cerita. Dia ada di lokasi, ya, dia melihat, dia ikut di situ, rame-rame ada, boleh jadi saksi. Kalau ada hukum baru silakan. Yang jelas ini sudah inkrah, sudah sampai dengan kasasi kok. Bagaimana? Tinggal PK aja, silakan. Kalau ada hukum baru, ajukan PK. Kita hadapi nanti di Mahkamah Agung. Bapak, dari Bapak sendiri mungkin ada pesan gak sih untuk Kang Dedi dan keluarga terpidana yang melaporkan Pak Pasren ini? Keluarga terpidana yang sudah keluar maupun yang sudah di dalam, kita hargailah putusan hukum, ya, putusan hukum sampai kasasi. Siapapun pihak ketiga, mau Kang Dedi, mohon maaf loh, jangan dibawa arena kemana-mana, ya kan? Ini hukum, fakta. Jangan cerita saya yakin saya bisa merekonstruksikan kejadian ini 2016 seperti sekarang. Itu kan asumsi dia. Oh, dia 2016 entah kemana, ya kan? Udahlah, percayakan pada hukum. Kalau kita patuh dan taat pada hukum, jangan banyak ngomong, silakan aja. Mau PK ngomong terus, ajukan aja PK. Mau jadi saksi PK ngomong terus. Ini membangun opini, jangan, kasihan. Bagaimana kalau keluarga kita gitu loh ya. Oke, untuk Bapak ada pesan mungkin untuk masyarakat dan netizen yang menghujat Pak Pasren sendiri? Jadi gini lah, anggap ini netizen itu keluarga Anda, adik Anda, anak Anda. Bagaimana kalau dibullying, kalau netizen, ya, rumah Anda diunjuk rasa malam-malam, ya, jangan semaunya, jangan ikut-ikutan, ya, nanti suatu saat Anda terjerat hukum lah kalau ikut-ikutan. Hukum ini bisa berbalik,
siapapun yang berbuat hukum, itu konsekuensinya hukum juga. Tatkala dia melaporkan itu hukum, tatkala ini bisa tidak dibuktikan oleh hukum, maka akan berbalik hukum itu kepada dirinya. Hati-hati, waspada. Kita hargain dong. Ya, Pak Basren udah sepuh, ya kan. Kafi, buru, ya punya istri, ya, kasihan dia punya rumah nggak ditempatin, berita lagi diusir, padahal tidak diusir. Ya, dia tinggal di satu tempat yang merasa dia nyaman dan aman, itu aja. Saya tiap minggu ketemu. Oke. Pak, satu lagi, berarti mungkin dari Bapak sebagai kuasa hukum sendiri ada rencana nggak untuk Pak Pasren muncul lagi ke publik nih, Pak? Muncul aja, nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang kan ini netizen maunya aja gitu loh. Muncul yang enak, yang sejuk, ya enak, orangnya enak. Ya. Tentu saya dampingin. Kalau nggak, aduh, makan aja susah, gitu loh. Karena itu tadi mental. Ketemu saya bikin ketawa-ketawa. Udah, Pak Pasren udah sepuh, ayo makan yuk. Ini ada goreng pisang, alhamdulillah. Dan Kafi 5 tahun ini puasa terus loh. Ya kan? Karena dijolimin orang, dia pasrah aja pada yang kuasa. Dengan bahwa itu dia berbuat baik yang benar, ya, dia mungkin minta perlindungannya melalui puasa. Oke, Pak, ini sudah sampai di pra peradilan kan sudah membebaskan Peggy nih ya, Pak. Nah, sampai saat ini Pak Ibtu Rudiana ini belum muncul juga ke publik. Jadi Dari gini Bapak loh, sendiri mungkin ada tanggapan tentang Pak Rudiana? Ibtu Rudiana itu kan pejabat pemangku jabatan Kapolsek. Ini institusi, punya aturan, taat pada aturan di institusinya, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak semuanya dia bilang, dia bukan orang sipil. Ya, ada humasnya, tanya kepada humasnya. Dan kasus ini adalah kompetensinya sudah di Polda Jabar, bukan kompetensi di Ibtu Rudiana. Orangnya biasa aja kok, dibilang hilang, dibilang susah, enggak. Tadi pagi ada kegiatannya, dia ngambil apel pagi, dia briefing pada tadi pagi nih, apel di Polresta, ini di Polsek ini. Dia memberikan arahan kepada anggotanya, ya. Ini Pak Ibtu Rudiana, Pak? Iya, dia Kapolsek ngelapel, biasalah secara rutin aktivitas seorang Kapolsek, bagaimana menjaga harkam tipmas, pemberian keamanan ketertiban masyarakat di wilayahnya. Ya, padahal dia mungkin ya dukanya mesti ada lah gitu ya. Ini bagus kok. Memberikan arahan. Dan dia bilang nggak mau ketemu orang, nggak mau ketemu. Ada. Itu foto tadi pagi ya, Pak? Tadi pagi nih. Jam 8, jam 9 pagi. Ini ketemu tokoh masyarakat ya, tadi pagi, hari ini. Jadi biasa aja kegiatannya kok. Ke orang lain yang sibuk gitu. Kalau masalah dia menghindar, masalah dia nggak mau wawancara, itu hak pribadi mereka. Itu institusi itu. Menyangkut Ibtu Rudiana, dia mengemban sebagai Kapolsek, institusi. Atasnya ada Kapolres, ada Polda, ada humasnya. Ya, corong untuk berbicara, tanya sama humasnya. Jangan disalahkan Ibtu Rudiana, dia kerjaannya rutin, biasa gitu. Oke, cukup. Ya. Itu masyarakat. Oke.